Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Pesan apa yang dapat kita petik dari perayaan Minggu Palma? Saya kira ini, bahwa kerajaan Allah terwujud ketika kita taat kepada Allah sebagai Raja kita. Taat memang adalah istilah yang bisa mengandung arti tunduk karena terkalahkan atau karena takut. Apakah itu yang dimaksudkan ketika kita berbicara bahwa kerajaan Allah atau penyelamatan dari Allah itu terwujud ketika kita tunduk kepada Allah sebagai Raja kita? Jawabnya yang jelas dapat kita lihat justru dari peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem menunggangi seekor keledai. Simbol utama di sini adalah keledai dan juga daun-daun palma yang diayun-ayunkan oleh massa rakyat yang menyambut sang raja memasuki kota Yerusalem. Daun palma adalah simbol damai. Yesus sebagai raja memasuki kota Yerusalem tidak dengan menunggangi seekor kuda dengan persenjataan dan pengawalan yang lengkap dengan pakaian kebesaran. Tidak. Dia masuk sebagai raja ke kota Yerusalem menunggangi seekor keledai. Dan itu adalah simbol keledai beban yang siap menjadi pembawa beban, siap melayani. Maka yang kita lihat pada peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem adalah raja bukan dengan kekuasaan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keutamaan kerendahan hati, siap melayani. Itu tema utama yang ditampilkan dari liturgi Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja. Bukan raja dengan kekuatan, tetapi raja yang lemah lembut. Disimbolkan
seekor keledai dan disambut dengan mengibar-ngibarkan daun palma, simbol damai. Seorang raja yang datang sebagai seorang raja yang tidak menampakkan kekuatan, tetapi kesediaan melayani dalam kasih. Itulah raja yang akan membawa keselamatan. Itulah raja yang akan membawa damai sejati. Dan oleh karena itulah kita bisa memahami bahwa sesudah Yesus dielu-elukan masuk kota Yerusalem, langsung mengikut dalam liturgi pembacaan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Ketaatan hingga akhir kepada kehendak Allah sebagai ungkapan kasih kepada manusia tanpa batas. Maka saudari-saudara terkasih, mari kita camkan pesan utama dari perayaan Minggu Palma ini. Keutamaan kerendahan hati dan kesiapsediaan melayani. Saudari-saudara terkasih, lalu mari kita dalam renungan kita selanjutnya bertanya, masih adakah relevansi dari pesan utama Minggu Palma ini kepada kita manusia serba modern ini? Dikatakan dunia kita dewasa ini sudah masuk di dalam era 4.0 atau ada juga yang mengatakan era 5.0. 5.0 kalau dihitung mulai dari 1.0 itu adalah ketika manusia ini hidup dalam zaman awal serba sederhana, hanya menjadi peramu, pengumpul dari bahan-bahan khususnya kebutuhan material yang disediakan oleh Allah. Tetapi sesudah era 0.1 ini, era peramu ini, manusia peramu ini, manusia beralih masuk di dalam era 2.0, itu era pertanian. Ketika manusia sudah berusaha mengolah tanah untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian beralih ke era 3.0, era industri. Lalu ke era 4.0, era komputer, internet. Dan kini dikatakan dunia manusia sudah berada pada era 5.0, era robot-robot pintar, artificial intelligence. Saudari-saudara terkasih, apa ciri dari manusia abad atau era 5.0? Pasti banyak sosoknya, tetapi satu sosok yang barangkali bernada negatif adalah manusia yang sudah serba maju ini menjadi manusia yang sombong. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia menjadi manusia yang lupa diri dan percaya bahwa
Segala sesuatu ada di tangannya. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia bisa menjadi penyelamat untuk dirinya sendiri. Manusia yang merasa serba mampu dan serba dapat mengalahkan segala sesuatu. Dan ketika manusia menjadi merasa serba mampu, lalu juga pandangan mengenai dirinya sendiri juga menjadi berubah. Dan tentu saja ada banyak segi positif dari kemajuan berkat ilmu pengetahuan dan teknologi ini, tetapi juga segi negatif. Kita memandang saja segi negatif itu berupa kesombongan manusia. Manusia merasa serba mampu dan menyangka akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga gambaran dari Menara Babel dalam kitab suci terulang kembali. Manusia yang mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, itu kepercayaan. Tetapi dengan begitu juga pandangannya terhadap dirinya sendiri menjadi berubah. Manusia menjadi terpusat pada dirinya sendiri dan seakan-akan mendewakan apa yang disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjadi ukuran. Tetapi dengan begitu berarti hak asasi setiap manusia. Dan lihatlah apa yang terjadi sebagai pola pikir yang berpengaruh pada manusia era 5.0 ini. Ambil contoh saja yang paling barangkali jelas. Berapa negara yang penguasanya akhirnya dipaksa untuk melegalisir aborsi. Dan semakin banyak lagi. Apa artinya? Kalangan masyarakat makin kuat menuntut hak untuk aborsi, untuk menggugurkan anak yang sedang dikandung. Berarti membunuhnya. Alasannya apa? Itu adalah hak setiap manusia, hak asasi setiap manusia. Jadi perkembangan ini kita lihat bagaimana itu membawa manusia untuk mendewakan dirinya sendiri dan dapat berbuat apa saja demi apa yang disebut hak asasi itu. Bayangkanlah dan kita renungkan bahwa karena hak asasi saya merasa berhak untuk membunuh anak manusia yang sebetulnya perlu dilindungi. Bukankah ini sesuatu ungkapan kesombongan manusia? Apakah manusia zaman ini sudah lupa bahwa hidupnya itu tidak berasal dari dirinya sendiri? Bahwa hidup kita ini adalah pemberian. Dan kalau itu adalah pemberian, kita tidak punya hak apa-apa atasnya. Tetapi manusia serba modern. Dengan dalih itu
hak asasi manusia dapat membuat. Gereja Katolik sejak awal melarang dengan keras bunuh diri. Mengapa? Karena bunuh diri berarti saya membunuh apa yang bukan milik saya. Saya mengambil apa yang bukan hak saya. Itu hak sang pemberi. Tetapi akibat dari pandangan yang telah berubah, di mana hak asasi didewakan, hak hidup manusia lainnya ada di tangan saya. Merampas hak dari Tuhan. Bukankah itu kesombongan yang luar biasa? Titik akhir atau perkembangan terakhir, tetapi yang makin kuat dalam hal itu adalah apa yang kita sebut dengan perkawinan sejenis, dan makin kuat di banyak negara tuntutan itu. Alasannya apa? Itu hak asasi manusia. Tetapi seandainya manusia modern berpikir dan mau belajar, lalu sejumlah para ahli telah mengingatkan, mari kita belajar dari evolusi. Evolusi mengajarkan bahwa suatu spesies yang tidak menempatkan pada tempat pertama dan utama itu penjagaan dan pemeliharaan keberlanjutan generasinya, spesies itu akan punah, akan habis pada akhirnya. Dan atas dalih itu hak asasi manusia ini dituntut untuk dilegalisir oleh pemerintah. Lihatlah betapa kemajuan manusia itu berkat ilmu pengetahuan dan teknik membawa ke puncak ungkapan kesombongan manusia itu sendiri, yang terungkapkan dalam hal saya punya hak untuk membunuh janin yang saya harus lindungi, dan saya punya hak untuk menentukan wujud perkawinan karena itu hak asasi. Saudara-saudara, itulah situasi yang sedang berkembang dalam dunia kita, kesombongan. Maka mari kita melihat sekarang kita sedang merayakan Minggu Palma, di mana pesan intinya adalah keutamaan kerendahan hati. Lalu kalau kita perhadapkan itu dengan sosok yang mulai menguat di lingkungan dunia kita adalah sosok kesombongan. Ada pertentangan yang sulit kita damai. Tetapi saudara-saudara, dalam suasana kesombongan manusia serba maju seperti ini, tiba-tiba muncul COVID-19, coronavirus, yang dalam sekejap itu tidak hanya menimpa negara-negara tertentu, tetapi dalam sekejap menjadi masalah umat manusia, menjalar menjadi masalah umat manusia. Tak ada negara yang mampu dan merasa akan mampu untuk menghalangnya. Cepat berkembang situasi
Dan kita lihat bagaimana ada pemerintah yang menangis karena tidak mampu untuk menghadapi. Maka saudari-saudara terkasih, kiranya, dan inilah permenungan iman kita, kiranya COVID-19 menjadi peringatan bagi umat manusia modern yang menjadi sombong, bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang ringkih, yang tidak berdaya. Maka saudari-saudara terkasih, mari kita camkan. Barangkali Tuhan lewat cobaan ini sedang memperhadapkan kita umat manusia pada kecenderungan kesombongan kita dan mengingatkan kita untuk kembali kepada jati diri kita sebagai makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang ringkih, makhluk yang tidak bisa mengambil dalam tangannya sendiri keselamatannya. Berhadapan dengan virus yang bukan makhluk hidup itu. Ternyata manusia serba canggih ini tidak berdaya. Maka saudari-saudara terkasih, kiranya perayaan Minggu Palma dengan pesan inti ini, keutamaan kerendahan hati dan kesiapan melayani hingga akhir, menjadi pesan yang harusnya menyapa kita. Maka saudari-saudara terkasih dimanapun kalian berada, di rumah masing-masing. Mengapa? Karena kita takut terhadap virus yang tidak hidup ini, yang mati ini. Terhadapnya manusia serba modern tidak mampu. Kita dipaksa untuk kembali ke relung hati kita yang paling dalam dan dalam keheningan. Akhirnya harus mengakui kita adalah makhluk yang serba ringkih, yang tidak mampu untuk menjadi penyelamat diri sendiri. Dan ketika kita tersadar mengenai itu, lalu perayaan Minggu Palma sebagai perayaan keutamaan kerendahan hati, sebagai perayaan pelayanan dari Tuhan hingga akhir di atas kayu palang, menjadi sangat bermakna dan menjadi sebuah suara yang lantang menembus ke relung hati kita yang paling dalam pada kali ini. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, mari kita jamkan pengakuan manusia-manusia sombong yang mengejek-ejek Yesus Kristus yang tergantung tak berdaya di atas salib. Hei, kalau kau anak Allah, selamatkanlah dirimu sendiri. Tetapi pada akhir harus menepuk dada dan berteluk di atas lutut dan mengatakan dari relung hati yang paling dalam ini, sungguh orang